Serangan balik Ukraina membuat Rusia kewalahan hingga diinformasikan mengalami kekurangan makanan hingga bahan bakar. Hal itu diketahui dari informasi intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Atas hal itu, pihak Inggris pun memuji serangan balik dari Ukraina. Dilansir The Independent, pada Kamis 17 Maret, Kementerian Pertahanan Inggris menyebut bahwa pihak Rusia kewalahan memasok makanan dan bahan bakar ke pasukan mereka di garis terdepan. Hal itu terjadi lantaran serangan balik dari Ukraina yang tiada hentinya dilakukan. Pihak Inggris juga menyebut bahwa pasukan Rusia di darat, laut, atau udara mengalami progres yang minimal dalam beberapa hari terakhir. Pasukan Rusia yang kewalahan pun membuat Inggris memuji perlawanan Ukraina yang gigih dan terkoordinasi dengan baik terhadap pengeboman dari Rusia. Sebelumnya, sejumlah pejabat pertahanan Inggris melaporkan bahwa pihak Rusia terus menderita kerugian besar. Informasi lain dari pejabat senior pertahanan Amerika Serikat lainnya mengatakan, Gedung Putih telah mencatat tanda-tanda melemahnya moral pasukan Rusia di beberapa unit yang dikerahkan ke Ukraina. Menurutnya, menurunnya moral prajurit tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor seperti kepemimpinan yang buruk, kurangnya informasi yang diperoleh pasukan tentang misi, dan perlawanan yang keras dari Ukraina. Militer Rusia terus berupaya mengambil alih wilayah Ukraina, akan tetapi pasukan Ukraina tak menyerah dan terus melawan setiap serangan yang diluncurkan Rusia. Terbaru detik-detik tentara Rusia kabur seusai kendaraan militernya dihancurkan beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat tank Rusia bersimbol Z diserang senjata anti-tank angkatan bersenjata Ukraina. Tank itu berusaha menghindar, namun usahanya gagal karena serangan datang dari berbagai arah. Tank pun lumpuh lapis baja itu. Tentara Rusia yang berada di dalamnya kemudian keluar menyelamatkan diri. Sementara para pakar menyebut bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengeluarkan setidaknya 75% pasukannya dari total militernya yang dimiliki oleh Rusia. Bahkan Rusia juga disebut telah mengalami kerugian besar akibat invasi tersebut. Kementerian Pertahanan Inggris menyebut lantaran mengalami kerugian personel yang cukup signifikan, Rusia mengerahkan pasukan dari jauh seperti distrik militer timur, armada Pasifik, dan Armenia. Dikatakannya, Rusia juga semakin berusaha untuk mengeksploitasi sumber-sumber tidak resmi seperti dari swasta, perusahaan militer, Suriah, dan tentara bayaran lainnya. Para jenderal bahkan juga disebut telah kehabisan amunisi, tenaga, dan waktu. Sejumlah 2.500 prajurit Rusia diantarkan pulang dari wilayah Gomel, Belarus. Para prajurit tewas dalam pertempurannya ke Ukraina. Mayat prajurit anggota militer tersebut diantar ke Rusia menggunakan kereta api hingga helikopter. Dikutip dari laman Ukrinform pada Jumat 18 Maret, informasi tersebut didapatkan dari seorang pegawai rumah sakit klinis regional Gomel. Lebih dari 2.500 mayat telah dibawa dari Belarus ke Rusia melalui jalur darat dan udara. Seorang warga Gomel pun mengaku banyak melihat pasukan Rusia yang terluka di rumah sakit Mozir. Bahkan rumah sakit dipenuhi dengan suara erangan kesakitan para prajurit. Suara erangan kesakitan mereka memenuhi seluruh rumah sakit ini. Dari informasi lain menyebut sekitar 100 orang Rusia menjalani operasi di Mozir dalam sehari. Perlu diketahui bahwa para prajurit Rusia yang terluka saat ini tidak hanya dibawa menggunakan bus PAZ dan palang merah, namun juga helikopter.
Pasukan Rusia menghancurkan sebuah pabrik perbaikan pesawat di kota Lviv, Ukraina Barat pada Jumat dengan serangan rudalnya. Tampak asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit saat pabrik tersebut dihancurkan Rusia. Hal tersebut dilaporkan oleh wali kota Lviv, Andriy Sadovyi, seperti dikutip dari Aljazeera.com. Tak hanya satu, ia menyebut beberapa rudal menghantam pabrik tersebut. Kini pabrik perbaikan pesawat itu telah hancur lebur. Ia mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sadovyi menambahkan bahwa operasi di pabrik perbaikan pesawat di Lviv itu telah dihentikan. Dia sebelumnya menulis bahwa pasukan Rusia telah menyerang daerah dekat Bandara Lviv. Setelah kejadian, pos pemeriksaan bersenjata kemudian membuat pengendara berbalik dari jalan menuju bandara. Sementara itu, seorang pria setempat mengatakan bahwa dia mendengar ledakan pada Jumat pagi waktu Ukraina. Angkatan Udara Ukraina dengan mengacu pada serangan itu dan mengutip informasi awal mengatakan bahwa 6 rudal jelajah telah diluncurkan, kemungkinan X-555 dari Laut Hitam. Lviv adalah kota terbesar di Ukraina Barat dan tujuan wisata populer yang terkenal dengan pemandangannya yang indah. Akhir pekan lalu, rudal jelajah Rusia menghancurkan sebuah pangkalan militer di barat Lviv, menewaskan 35 orang dan melukai lebih dari 130 orang. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menangkap jenderalnya. Padahal sebelumnya Putin juga telah menangkap 8 jenderal dan menahan 2 petinggi intelijennya pada Jumat 12 Maret 2022 lalu waktu setempat. Jenderal yang telah ditangkap tersebut merupakan kepala militer Rusia, Jenderal Roman Gavrilov. Jika ditilik ke belakang, sejumlah jenderal juga telah ditangkap. Selain ditangkap, 4 jenderal yang maju ke garda depan juga dikabarkan meninggal dunia. Seorang jurnalis investigasi Bulgaria kemudian mengungkap alasan Roman ditangkap militer Rusia. Ia ditahan karena kebocoran informasi militer yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa dari militer Rusia. Sementara alasan kedua, karena pemborosan biaya bahan bakar militer. Kegaduhan tersebut membuktikan jika ada banyak pejabat Rusia yang menentang Putin melakukan invasi hingga mendapat sanksi barat. Setelah Putin kembali menangkap seorang jenderal, Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvina Nabiullina, ikut mengundurkan diri. Pengunduran Elvina tersebut karena ia menentang Putin atas perangnya di Ukraina. Padahal sebelumnya ia dipercaya Putin untuk menghadapi sanksi dari Barat. Elvina sebelumnya juga terlibat percekcokan dengan Putin lantaran kini Rusia tengah menghadapi kehancuran lantaran sanksi dari Barat berakibat fatal ke negaranya.
Rusia terus menembakkan rudal dan roket ke wilayah Ukraina. Para pakar menyebut bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengeluarkan 75% pasukannya dari total militer yang dimilikinya. Bahkan Rusia juga disebut telah mengalami kerugian besar akibat invasi tersebut. Mantan Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat Jenderal Ben Hodges mengatakan 75% pasukan itu mengacu pada kelompok taktis batalion yang merupakan unit andalan Putin. Sementara Kementerian Pertahanan Inggris menyebut lantaran mengalami kerugian personel yang cukup signifikan tidak resmi seperti dari swasta, perusahaan militer, Suriah, dan padahal kota tersebut pada awalnya dianggap sebagai bagian negara yang aman. Imbas invasi ke Ukraina, Rusia telah mendapat sanksi di sejumlah sektor dari negara-negara barat. Meski begitu, Rusia memperingatkan Amerika Serikat bahwa pihaknya juga punya kekuatan sebanding dengan negeri paman Sam itu. Bahkan mereka mengklaim dapat menggeser Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Dikutip dari Kompas.com via Reuters, peringatan tersebut disampaikan oleh Rusia pada Kamis 17 Maret. Rusia juga menuding Barat telah memicu rasofobia, mengatakan bahwa Amerika Serikat menyebarkan rasofobia untuk menempatkan semua musuhnya di tempat mereka. Seperti diketahui bersama, semenjak invasi, Rusia diberi sanksi khususnya pada sektor ekonomi. Hal ini membuat warga Rusia sempat kebingungan karena sejumlah bank melakukan pemblokiran. Sejumlah perusahaan besar juga membeli hengkang dari negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin ini. Rusia menegaskan meski mendapat sejumlah sanksi, negara tersebut tetap berjalan dengan baik. Rusia bereaksi seusai Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Vladimir Putin sebagai penyiasat perang imbas invasi ke Ukraina. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Rusia, tak bisa dimaafkan. Lebih lanjut, Rusia mengingatkan aksi Amerika Serikat yang telah menewaskan ratusan ribu orang dengan bom atomnya.
Dikutip dari Russian Today, tanggapan ini disampaikan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov menyatakan bahwa pihaknya tak terima Putin disebut sebagai penjahat perang. Lebih lanjut, Peskov berujar bahwa Amerika Serikat sendiri telah membunuh ratusan ribu orang dengan bom atomnya. Istilah penjahat perang dilontarkan oleh Biden saat ditanya oleh wartawan di Gedung Putih. Mulanya, wartawan tersebut menanyakan apakah Biden menganggap Putin sebagai penjahat perang. Biden sempat menjawab tidak, namun jawaban ini diklarifikasinya. Sebelumnya, meski secara konsisten mengutuk serangan Rusia ke Ukraina, Amerika Serikat selalu menghindari sebutan tersebut. Untuk itu, hal ini menandai pertama kalinya pemimpin Amerika Serikat menggunakan istilah penjahat perang. Dalam pidatonya pada hari Rabu, Biden juga menuding militer Rusia telah menembaki rumah sakit dan apartemen. Sementara itu, pemimpin mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan bahwa baik Demokrat dan Republik sepakat bahwa Putin tak bisa lepas dari tanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Ukraina. Rusia sendiri telah membantah soal tudingan yang menyebutkan bahwa pasukannya melakukan penembakan sembarangan. Secara konsisten, Putin menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan militer. Oh, I think he is a war criminal. Now you have Ireland and Great Britain, and the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. Sejumlah syarat diajukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang. Dikatakan Putin pihaknya hanya meminta pernyataan dan komitmen Ukraina agar tidak bergabung dengan NATO. Syarat tersebut diungkapkan oleh Putin saat berbincang dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Kamis 17 Maret 2022. Seorang pejabat Turki yang mendengarkan percakapan antara kedua pemimpin itu mengatakan bahwa Putin akan mengakhiri invasinya jika beberapa syarat dipenuhi Ukraina. Syarat tersebut termasuk janji bahwa Ukraina akan tetap netral dan tidak bergabung dengan NATO. Penasihat dan juru bicara utama Erdogan, Ibrahim Kalin, mengatakan bahwa Rusia juga menyerukan agar Ukraina menjalani proses pelucutan senjata. Hal itu dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap Rusia di masa depan serta perlindungan hukum untuk bahasa Rusia di Ukraina. Selain itu, Putin dilaporkan menginginkan janji-janji terkait dengan denazifikasi Ukraina. Kalin menyebut Putin akan meminta Ukraina untuk menyerahkan wilayah di timur dan secara resmi mengakui bahwa Crimea yang dicaplok Rusia secara ilegal pada tahun 2014 adalah bagian dari Rusia. Tuntutan tersebut sejalan dengan laporan sebelumnya yang menyatakan bahwa Putin telah mengatakan kepada pejabat Ukraina bahwa ia akan mengakhiri invasinya jika 6 syarat utama terpenuhi. Terkait syarat untuk tak bergabung dengan NATO, Ukraina dirasa kesulitan. Pasalnya selama invasi berlangsung, negara Barat dan NATO memberikan sejumlah bantuan militer ke Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam warganya yang menyerukan penolakan terhadap invasi ke Ukraina. Bahkan Putin menyebut mereka sebagai pengkhianat. Ia juga menunjuk mereka untuk mengundurkan diri dan meninggalkan Rusia. Dikutip dari Al Jazeera, Putin berbicara di stasiun televisi nasional pada Rabu untuk mengkritik warga Rusia yang tidak mendukungnya atas penyerangan di Ukraina. Selain itu, dirinya juga menyalahkan negara anggota NATO yang menggunakan penghasut untuk mempengaruhi pandangan agar tidak mendukungnya atas perang yang dilakukan. Putin juga mengatakan negara barat telah menggunakan kolom kelima, yaitu para pengkhianat Rusia, untuk menciptakan kerusuhan sipil. Sebagai informasi, definisi dari kolom kelima adalah kelompok rahasia yang memposisikan sebagai pendukung dari musuh untuk melakukan sabotase atau mata-mata, dikutip dari Kamus Merriam-Webster. Sementara itu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan para pengkhianat sudah seharusnya mengundurkan diri dari pekerjaan mereka dan juga meninggalkan Rusia karena pengkhianatan tersebut. Pidato Putin ini muncul sebagai peringatan terhadap aturan otoritarian yang dirinya bangun untuk semakin tumbuh dan represif. Tanda-tanda pemerintahan Putin yang represif adalah keluarnya undang-undang baru di Rusia, di mana bagi siapapun yang menyebarkan informasi salah terkait perang di Ukraina akan dihukum 15 tahun penjara. Warga yang telah merasakan hukuman dari undang-undang tersebut adalah seorang blogger, sekaligus penulis buku resep masakan asal Rusia, yakni Veronika Polotserkovskaya. Спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России. А цель одна, я уже говорил об этом, разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от потомков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. В новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. И не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача – минимизировать подобные. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Serangan balik Ukraina membuat Rusia kewalahan hingga diinformasikan mengalami kekurangan makanan hingga bahan bakar. Hal itu diketahui dari informasi intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Atas hal itu, pihak Inggris pun memuji serangan balik dari Ukraina. Dilansir The Independent, pada Kamis 17 Maret, Kementerian Pertahanan Inggris menyebut bahwa pihak Rusia kewalahan memasok makanan dan bahan bakar ke pasukan mereka di garis terdepan. Hal itu terjadi lantaran serangan balik dari Ukraina yang tiada hentinya dilakukan. Pihak Inggris juga menyebut bahwa pasukan Rusia di darat, laut, atau udara mengalami progres yang minimal dalam beberapa hari terakhir. Pasukan Rusia yang kewalahan pun membuat Inggris memuji perlawanan Ukraina yang gigih dan terkoordinasi dengan baik terhadap pengeboman dari Rusia. Sebelumnya, sejumlah pejabat pertahanan Inggris melaporkan bahwa pihak Rusia terus menderita kerugian besar. Informasi lain dari pejabat senior pertahanan Amerika Serikat lainnya mengatakan, Gedung Putih telah mencatat tanda-tanda melemahnya moral pasukan Rusia di beberapa unit yang dikerahkan ke Ukraina. Menurutnya, menurunnya moral prajurit tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor seperti kepemimpinan yang buruk, kurangnya informasi yang diperoleh pasukan tentang misi, dan perlawanan yang keras dari Ukraina.
Militer Rusia terus berupaya mengambil alih wilayah Ukraina, akan tetapi pasukan Ukraina tak menyerah dan terus melawan setiap serangan yang diluncurkan Rusia. Terbaru detik-detik tentara Rusia kabur seusai kendaraan militernya dihancurkan, beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat tank Rusia bersimbol Z diserang senjata anti-tank angkatan bersenjata Ukraina. Tank itu berusaha menghindar, namun usahanya gagal karena serangan datang dari berbagai arah. Tank pun lumpuh, asap putih pekat keluar dari dalam kendaraan lapis baja itu. Tentara Rusia yang berada di dalamnya kemudian keluar menyelamatkan diri. Sementara para pakar menyebut bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengeluarkan setidaknya 75% pasukannya dari total militernya yang dimiliki oleh Rusia. Bahkan Rusia juga disebut telah mengalami kerugian besar akibat invasi tersebut. Kementerian Pertahanan Inggris menyebut lantaran mengalami kerugian personel yang cukup signifikan, Rusia mengerahkan pasukan dari jauh seperti distrik militer timur, armada Pasifik, dan Armenia. Dikatakannya Rusia juga semakin berusaha untuk mengeksploitasi sumber-sumber tidak resmi seperti dari swasta, perusahaan militer, Suriah, dan tentara bayaran lainnya. Para jenderal bahkan juga disebut telah kehabisan amunisi, tenaga, dan waktu. Sejumlah 2.500 prajurit Rusia diantarkan pulang dari wilayah Gomel, Belarus. Para prajurit tewas dalam pertempurannya ke Ukraina. Mayat prajurit anggota militer tersebut diantar ke Rusia menggunakan kereta api hingga helikopter. Dikutip dari laman Ukrinform pada Jumat 18 Maret, informasi tersebut didapatkan dari seorang pegawai rumah sakit klinis regional Gomel. Lebih dari 2.500 mayat telah dibawa dari Belarus ke Rusia melalui jalur darat dan udara. Seorang warga Gomel pun mengaku banyak melihat pasukan Rusia yang terluka di rumah sakit Mozir. Bahkan rumah sakit dipenuhi dengan suara erangan kesakitan para prajurit. Suara erangan kesakitan mereka memenuhi seluruh rumah sakit ini. Dari informasi lain menyebut sekitar 100 orang Rusia menjalani operasi di Mozir dalam sehari. Perlu diketahui bahwa para prajurit Rusia yang terluka saat ini tidak hanya dibawa menggunakan bus PAZ dan palang merah namun juga helikopter.
Pasukan Rusia menghancurkan sebuah pabrik perbaikan pesawat di kota Lviv, Ukraina Barat pada Jumat dengan serangan rudalnya. Tampak asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit saat pabrik tersebut dihancurkan Rusia. Hal tersebut dilaporkan oleh wali kota Lviv, Andriy Sadovyi, seperti dikutip dari Aljazeera.com. Tak hanya satu, ia menyebut beberapa rudal menghantam pabrik tersebut. Kini pabrik perbaikan pesawat itu telah hancur lebur. Ia mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sadovyi menambahkan bahwa operasi di pabrik perbaikan pesawat di Lviv itu telah dihentikan. Dia sebelumnya menulis bahwa pasukan Rusia telah menyerang daerah dekat Bandara Lviv. Setelah kejadian, pos pemeriksaan bersenjata kemudian membuat pengendara berbalik dari jalan menuju bandara. Sementara itu, seorang pria setempat mengatakan bahwa dia mendengar ledakan pada Jumat pagi waktu Ukraina. Angkatan Udara Ukraina dengan mengacu pada serangan itu dan mengutip informasi awal mengatakan bahwa 6 rudal jelajah telah diluncurkan, kemungkinan X-555 dari Laut Hitam. Lviv adalah kota terbesar di Ukraina Barat dan tujuan wisata populer yang terkenal dengan pemandangannya yang indah. Akhir pekan lalu, rudal jelajah Rusia menghancurkan sebuah pangkalan militer di Barat Lviv, menewaskan 35 orang dan melukai lebih dari 130 orang. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menangkap jenderalnya. Padahal sebelumnya Putin juga telah menangkap 8 jenderal dan menahan 2 petinggi intelijennya pada Jumat 12 Maret 2022 lalu waktu setempat. Jenderal yang telah ditangkap tersebut merupakan kepala militer Rusia, Jenderal Roman Gavrilov. Jika ditilik ke belakang, sejumlah jenderal juga telah ditangkap. Selain ditangkap, 4 jenderal yang maju ke garda depan juga dikabarkan meninggal dunia. Seorang jurnalis investigasi Bulgaria kemudian mengungkap alasan Roman ditangkap militer Rusia. Ia ditahan karena kebocoran informasi militer yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa dari militer Rusia. Sementara alasan kedua, karena pemborosan biaya bahan bakar militer. Kegaduhan tersebut membuktikan jika ada banyak pejabat Rusia yang menentang Putin melakukan invasi hingga mendapat sanksi Barat. Setelah Putin kembali menangkap seorang jenderal, Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvina Nabiullina, ikut mengundurkan diri. Pengunduran Elvina tersebut karena ia menentang Putin atas perangnya di Ukraina. Padahal sebelumnya ia dipercaya Putin untuk menghadapi sanksi dari Barat. Elvina sebelumnya juga terlibat percekcokan dengan Putin lantaran kini Rusia tengah menghadapi kehancuran lantaran sanksi dari Barat berakibat fatal ke negaranya.
Rusia terus menembakkan rudal dan roket ke wilayah Ukraina. Para pakar menyebut bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengeluarkan 75% pasukannya dari total militer yang dimilikinya. Bahkan Rusia juga disebut telah mengalami kerugian besar akibat invasi tersebut. Mantan Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat Eropa, Letnan Jenderal Ben Hodges mengatakan 75% pasukan itu mengacu pada kelompok taktis batalion yang merupakan unit andalan Putin. Sementara Kementerian Pertahanan Inggris menyebut lantaran mengalami kerugian personel yang cukup signifikan, Rusia mengerahkan pasukan dari jauh seperti Distrik Militer Timur, Armada Pasifik, dan Armenia. Rusia juga semakin berusaha untuk mengeksploitasi sumber-sumber tidak resmi seperti dari swasta, perusahaan militer, Suriah, dan tentara bayaran lainnya. Para jenderal bahkan juga disebut telah kehabisan amunisi, tenaga, dan waktu. Sejak invasi berlangsung, dikatakan Ukraina jika Rusia sudah kehilangan 77 pesawat, 12.000 tentara terbunuh, 389 tank telah disita. Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Ukraina pada Senin 14 Maret 2022. Namun Rusia belum memberikan angka terbaru tentang korban perang dan kehilangan peralatan militer termasuk pesawat. Sementara itu, Moskow telah meningkatkan serangan baru-baru ini. Pasukannya memperluas operasi militer ke Ukraina Barat termasuk ke kota Lviv. Padahal kota tersebut pada awalnya dianggap sebagai bagian negara yang aman. Imbas invasi ke Ukraina, Rusia telah mendapat sanksi di sejumlah sektor dari negara-negara barat. Meski begitu, Rusia memperingatkan Amerika Serikat bahwa pihaknya juga punya kekuatan sebanding dengan negeri paman Sam itu. Bahkan mereka mengklaim dapat menggeser Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Dikutip dari Kompas.com via Reuters, peringatan tersebut disampaikan oleh Rusia pada Kamis 17 Maret. Rusia juga menuding Barat telah memicu rasofobia atau sentimen anti-Rusia. Presiden Rusia periode 2008-2012, Dmitry Medvedev, mengatakan bahwa Amerika Serikat menyebarkan rasofobia dalam upaya memaksa Rusia untuk tunduk. Hal ini dinilai oleh Medvedev tidak akan berhasil. Pasalnya, Rusia punya kekuatan untuk menempatkan semua musuhnya di tempat mereka. Seperti diketahui bersama, semenjak invasi, Rusia diberi sanksi khususnya pada sektor ekonomi. Hal ini membuat warga Rusia sempat kebingungan karena sejumlah bank melakukan pemblokiran. Sejumlah perusahaan besar juga membeli hengkang dari negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin ini. Rusia menegaskan meski mendapat sejumlah sanksi, negara tersebut tetap berjalan dengan baik.
bereaksi seusai Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Vladimir Putin sebagai penjahat perang imbas invasi ke Ukraina. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Rusia, tak bisa dimaafkan. Lebih lanjut, Rusia mengingatkan aksi Amerika Serikat yang telah menewaskan ratusan ribu orang dengan bom atomnya. Dikutip dari Russian Today, tanggapan ini disampaikan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov menyatakan bahwa pihaknya tak terima Putin disebut sebagai penjahat perang. Lebih lanjut, Peskov berujar bahwa Amerika Serikat sendiri telah membunuh ratusan ribu orang dengan bom atomnya. Istilah penjahat perang dilontarkan oleh Biden saat ditanya oleh wartawan di Gedung Putih. Mulanya, wartawan tersebut menanyakan apakah Biden menganggap Putin sebagai penjahat perang. Biden sempat menjawab tidak, namun jawaban ini diklarifikasinya. Sebelumnya, meski secara konsisten mengutuk serangan Rusia ke Ukraina, Amerika Serikat selalu menghindari sebutan tersebut. Untuk itu, hal ini menandai pertama kalinya pemimpin Amerika Serikat menggunakan istilah penjahat perang. Dalam pidatonya pada hari Rabu, Biden juga menuding militer Rusia telah menembaki rumah sakit dan apartemen. Sementara itu, pemimpin mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan bahwa baik Demokrat dan Republik sepakat bahwa Putin tak bisa lepas dari tanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Ukraina. Rusia sendiri telah membantah soal tudingan yang menyebutkan bahwa pasukannya melakukan penembakan sembarangan. Secara konsisten, Putin menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan militer. Now you have Ireland and Great Britain, the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. Sejumlah syarat diajukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang. Dikatakan Putin pihaknya hanya meminta pernyataan dan komitmen Ukraina agar tidak bergabung dengan NATO. Syarat tersebut diungkapkan oleh Putin saat berbincang dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Kamis 17 Maret 2022. Seorang pejabat Turki yang mendengarkan percakapan antara kedua pemimpin itu mengatakan bahwa Putin akan mengakhiri invasinya jika beberapa syarat dipenuhi Ukraina. Syarat tersebut termasuk janji bahwa Ukraina akan tetap netral dan tidak bergabung dengan NATO. Penasihat dan juru bicara utama Erdogan, Ibrahim Kalin, mengatakan bahwa Rusia juga menyerukan agar Ukraina menjalani proses pelucutan senjata. Hal itu dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap Rusia di masa depan serta perlindungan hukum untuk bahasa Rusia di Ukraina. Selain itu, Putin dilaporkan menginginkan janji-janji terkait dengan denazifikasi Ukraina. Kalin menyebut Putin akan meminta Ukraina untuk menyerahkan wilayah di timur dan secara resmi mengakui bahwa Crimea yang dicaplok Rusia secara ilegal pada tahun 2014 adalah bagian dari Rusia. Tuntutan tersebut sejalan dengan laporan sebelumnya yang menyatakan bahwa Putin telah mengatakan kepada pejabat Ukraina bahwa ia akan mengakhiri invasinya jika 6 syarat utama terpenuhi. Terkait syarat untuk tak bergabung dengan NATO, Ukraina dirasa kesulitan. Pasalnya selama invasi berlangsung, negara Barat dan NATO memberikan sejumlah bantuan militer ke Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam warganya yang menyerukan penolakan terhadap invasi ke Ukraina. Bahkan Putin menyebut mereka sebagai pengkhianat. Ia juga menunjuk mereka untuk mengundurkan diri dan meninggalkan Rusia. Dikutip dari Al Jazeera, Putin berbicara di stasiun televisi nasional pada Rabu untuk mengkritik warga Rusia yang tidak mendukungnya atas penyerangan di Ukraina. Selain itu, dirinya juga menyalahkan negara anggota NATO yang menggunakan penghasut untuk mempengaruhi pandangan agar tidak mendukungnya atas perang yang dilakukan. Putin juga mengatakan negara barat telah menggunakan kolom kelima, yaitu para pengkhianat Rusia, untuk menciptakan kerusuhan sipil. Sebagai informasi, definisi dari kolom kelima adalah kelompok rahasia yang memposisikan sebagai pendukung dari musuh untuk melakukan sabotase atau mata-mata, dikutip dari Kamus Merriam-Webster. Sementara itu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan para pengkhianat sudah seharusnya mengundurkan diri dari pekerjaan mereka dan juga meninggalkan Rusia karena pengkhianatan tersebut. Pidato Putin ini muncul sebagai peringatan terhadap aturan otoritarian yang dirinya bangun untuk semakin tumbuh dan represif. Tanda-tanda pemerintahan Putin yang represif adalah keluarnya undang-undang baru di Rusia, di mana bagi siapapun yang menyebarkan informasi salah terkait perang di Ukraina akan dihukum 15 tahun penjara. Warga yang telah merasakan hukuman dari undang-undang tersebut adalah seorang blogger, sekaligus penulis buku resep masakan asal Rusia, yakni Veronika Polotserkovskaya. Спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России. А цель одна, я уже говорил об этом, разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от потомков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. В новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. И не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача – минимизировать подобные. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.